Jadi BC per DB, sedangkan AB itu sisi miring, berarti dengan BC. Oke, BC nya jangan ragu-ragu ya, ini BC dari segitiga yang pertama, kalau ini BC dari segitiga yang kedua. Sehingga dari sini kita peroleh X per 9, X per 9 sama dengan 25 per X. Kita kali silang, X kali X, X kuadrat sama dengan 9 kali 25, 225. Berarti X akar dari 225 berapa? 15. Ini 15 ini diperoleh dari akar dari 225. Jadi nilai X pada gambar adalah 15 cm. Oke? Paham ya? Jadi yang langkah pertama kita pisahkan segitiganya, tambahkan tanda sudutnya, kemudian kita bandingkan. Ini pasti ketiga-tiganya sebangun. Kita tinggal mencari atau kita hanya cukup membandingkan yang diketahui sama yang tidak diketahuinya ya. Jadi yang ditanyakannya, yang melibatkan yang ditanyakannya. Oke. Pada soal yang ini kita membandingkan antara segitiga yang pertama dengan yang kedua. Kita lanjutkan. Selanjutnya masih sama soalnya seperti yang tadi, tapi ini kita akan menggunakan cara yang lebih simpelnya ya. Kita tanpa memisah-misahkan sebenarnya bisa menyelesaikan soal ini. Cara cepatnya adalah langkah pertama kita buat lengkung dulu ya. Di sini. Oke, kita akan membuat lengkung dulu. Ini langsung ada jawabannya ya. Nah, langkah pertama kita buat lengkung dulu. Ini sebenarnya 9. Dari lengkung ini menunjukkan dari B ke D itu panjangnya 9. Kalau lengkung ini dari A ke D panjangnya 16. Dan lengkung yang paling panjang yaitu 25 dari A ke B. Nah, setelah buat lengkungnya, perhatikan yang ditanyakan adalah BC. Ini ya garis ini, BC. Nah, kalian tinggal mencari ujung dari BC ini bersentuhan dengan lengkung mana saja. Ujungnya kan di sini di B dengan di C, bersentuhan secara langsung dengan lengkung yang 9 dan yang lengkung 25. Jadi caranya berarti X ini sama dengan X kuadrat itu sama dengan 9 dikali 25. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi dia bersentuhannya dengan mana, kalikan dengan ini. Kita biar lebih lengkap, kita misalkan hendak mencari ini panjang CD. Lihat CD, kita buat garisnya. Kira-kira CD-nya ini ujung dari CD kan di D ya. Dan di C, kalau di C otomatis tidak akan bersentuhan secara langsung. Kalau yang di D ini pasti bersentuhan dengan langsung dengan ini, dengan yang 9, lengkung yang 9 dengan lengkung yang 16. Berarti Y atau CD itu, Y itu sama dengan Y kuadrat itu, berarti untuk mencari CD itu kita gunakan Y kuadrat sama dengan kalikan 9 kali 16 tuh. Ya. Nah, misalkan biar lebih jelas lagi satu lagi, misalkan kita hendak mencari AC. Nah, AC ini kan kita misalkan dengan Z. Nah, ini bersentuhannya dengan lengkung mana aja? Dengan lengkung yang ini ya, yang 16 dengan lengkung yang 25. Berarti Z kuadrat sama dengan 16 dikali 25. Mudah kan? Ya, jadi kalian buat lengkungnya terlebih dahulu, kemudian kalian lihat ujungnya bersentuhan dengan lengkung mana saja. Kemudian kalikan, setelah dikalikan diakarkan. Jadi ini X kuadrat sama dengan 9 kali 25. 9 kali 25 berapa? Jadi X kuadrat itu sama dengan 225, berarti X sama dengan akar dari 225 yaitu 15. Jadi jawabannya adalah 15 cm. Paham ya? Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini cara cepatnya. Jadi ulangi lagi. Cara cepatnya itu kalian tinggal langkah pertama buat lengkungnya terlebih dahulu. Ada 3 buah lengkung. Oke, kemudian mana yang garis yang ditanyakan. Nah, perhatikan garis yang ditanyakan bersentuhan secara langsung dengan lengkung yang mana saja. Kemudian dikalikan, jadi ketika X berarti X ini kan bersentuhannya dengan 9 dan 25. Berarti 9 kali 25, 225, kemudian diakarkan.
atau X kuadrat sama dengan hasil kalinya ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya ini ya, perhatikan gambar berikut ini. Segitiga KLM dan NML kongruen. Jadi ada KLM dengan NML ya, kongruen. Syarat yang dipenuhi adalah, ingat ya, tadi berarti untuk memecahkan syarat ini kan yang ingat sifat segitiga kekongruen segitiga ada sisi sudut sisi, ada sisi, ada sudut sisi sudut, ada sudut sisi ya, ada 4 sifat ya. Berarti kita ini syaratnya menggunakan sifat yang mana maksudnya. Berarti langkah pertama kita pisahkan dulu gambarnya. Ini yang pertama ya, LNM nya atau NML nya kita pisahkan dengan KLM. Oke. Nah, setelah dipisahkan pasti baru ada berapa tanda? Ada 2 buah tanda ya. Ini tanda yang pertama ya, ini tanda yang kedua. Oke, kita butuh 1 tanda lagi. Untuk mencari 1 tanda lagi, perhatikan huruf-hurufnya. Ada huruf K, ada huruf M, ada huruf L, ada huruf L, ada huruf M, ada huruf N. Ada berapa huruf yang sama? Ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf apa dengan apa? M dengan N. Karena 2 huruf berarti kita tambahkan tanda sisi. Di mana? Maaf ya, bukan M dengan N, M dengan L ya. Ya, M dengan L ya, yang sama itu M dengan L. Nah, berarti kita tambahkan tanda sisi di mana? Di LM-nya atau di ML-nya ya. Nah, kita tambahkan tanda sisi ya. Nah, ini satu lagi, ini saya pertebal ya. Oke. Nah, setelah kita tambahkan, berarti sekarang sudah ada berapa tanda? 3 tanda, cukup ya. Nah, kita tinggal cara membacanya. Ini arah yang dekatnya ke sini. Berarti dibacanya sisi, sudut, sisi. Ini kan tanda sisi, tanda sudut, tanda sisi lagi. Jadi ini kongruen dengan syarat sisi, sudut, sisi. Oke? Paham? Oke. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, nah, segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di P. Jika panjang BC-nya 8 cm dan panjang QR-nya 10 cm, yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR-nya adalah. Jadi kita gambarkan 2 segitiganya. Yang pertama ABC siku-siku di B, yang kedua PQR siku-siku di P. Kemudian kita masukkan BC-nya adalah 8, QR-nya adalah 10 yang sudah diketahuinya. Nah, kira-kira ini BC bersesuaian dengan mana? PQ atau PR? Ada yang bisa menjamin? Nggak ada ya. Jadi kita belum tahu nih BC itu bersesuaiannya dengan mana, karena kita nggak tahu sudut C itu samanya dengan Q atau dengan R. Jadi kita tidak bisa memindahkan atau 8 itu nyimpannya di mana, di PQ atau di PR. Yang sama dengan 8 ya, di mana PQ atau PR kita nggak tahu. Yang pasti tahu adalah AC itu sama dengan RQ, karena ini sisi miring ya, paling panjang ya. Berarti AC itu adalah berapa? 10. Kalau 8 belum bisa kita ketahui di mana. Yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR. Oke. Luas segitiga PQR ya. Nah, kira-kira kata kalian nih, kalau segitiga ini kongruen, maka luas segitiga PQR sama nggak dengan luas segitiga ABC? Sama ya, karena kongruen itu kan sama. Berarti kalau ukurannya sama ya luasnya juga sama. Berarti untuk mencari luas segitiga PQR, kita cukup mencari luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC berarti luas segitiga itu rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2. Berarti kita perlu mencari tingginya ya. Ini kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Ini ada segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Atau yang hafal pakai triple Pythagoras. 10, 8, satunya lagi berapa? Satunya lagi 6 ya. Ingat ya. Oke. Yang lupa berarti harus pakai teorema Pythagoras, yaitu nyari AB itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat 10 kuadrat dikurangi dengan
BC kuadrat, 8 kuadrat, 10 kuadrat